Halo semua, pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak dan mikir, apa sih sebenarnya hukum itu? Pertanyaan ini kedengarannya simpel ya, tapi ternyata ini udah bikin para pemikir paling hebat sepanjang sejarah pusing tujuh keliling. Hari ini kita bakal coba urai bareng-bareng lewat kacamata beberapa filsuf dan ahli hukum yang paling berpengaruh. Oke, kita mulai dari pertanyaan dasarnya ya. Hukum itu kan ada di mana-mana. Ngatur hidup kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi anehnya pas ditanya hukum itu apa, wah ternyata jawabannya jauh lebih ribet dari yang kita kira. Nih, dengerin deh. Filsuf gede sekelas Immanuel Kant pernah bilang lebih dari 200 tahun yang lalu, para ahli hukum masih mencari definisi untuk konsep mereka tentang hukum. Dan yang luar biasa ya, kutipan ini tuh masih relevan banget sama sekarang. Ini jadi bukti kalau para pakar aja udah berabad-abad lamanya berjuang buat nemuin satu jawaban tunggal yang pas. Yuk, kita mulai perjalanan kita. Kita mundur jauh ke belakang, ke zaman Yunani kuno buat ketemu sama salah satu pemikir pertama yang ngulik soal ini, Aristoteles. Nah, buat dia, hukum itu bukan sekedar aturan kaku, tapi ada tujuannya, sesuatu yang lebih besar. Jadi gini, menurut Aristoteles, hukum itu bukan cuma daftar boleh dan gak boleh, tapi lebih kayak cetak biru atau arsitektur sosial gitu. Sebuah kerangka yang sengaja dibuat buat ngebimbing masyarakat biar bisa mencapai apa yang dia sebut kehidupan yang baik. Sebuah kehidupan yang adil dan juga bermartabat buat warganya. Inti gagasannya tuh begini, tujuan hukum itu ya kebaikan bersama. Tapi Aristoteles ini juga realistis banget. Dia sadar betul aturan yang terlalu kaku kadang malah jadi nggak adil kan kalau ketemu kasus yang unik di lapangan. Nah makanya dia ngenalin konsep keren yang namanya equity atau kelunakan. Ini ide yang revolusioner banget loh, ngasih ruang buat hakim buat ya sedikit melenturkan hukum biar keadilan yang sesungguhnya bisa tercapai. Jadi intinya buat Aristoteles, roh dari hukum, yaitu keadilan, itu jauh-jauh lebih penting daripada sekedar teks hitam di atas putih. Dan pemikiran ini loh masih hidup banget sampai sekarang di pengadilan-pengadilan, di mana hakim gak cuma nerapin aturan secara buta, tapi juga mencari keadilan. Oke, dari Yunani kita loncat jauh ke depan beberapa abad kemudian ke era pencerahan. Kita ketemu sama Immanuel Kant. Dia ini ngelihat hukum dari kacamata yang beda banget. Bukan soal kebaikan, tapi soal kebebasan. Definisinya emang kedengeran agak jelimet ya, tapi idenya itu kuat banget. Coba deh bayangin dunia tanpa hukum. Kebebasan saya bisa aja kan nginjek-injek kebebasan Anda? Nah, menurut Kant, hukum itu ibarat sistem operasi. Sistem yang bikin kita semua bisa ngejalanin program kebebasan kita bareng-bareng, tanpa crash, tanpa saling nabrak. Jadi, kalau kita bedah lagi nih buat Kant, hukum itu bukan alat buat bikin orang jadi baik kayak kata Aristoteles. Bukan. Hukum itu justru syarat logis, syarat mutlak, biar masyarakat yang isinya orang-orang bebas bisa tetap eksis. Dan inilah fondasi filosofis dari banyak banget konsep hak asasi manusia modern yang kita kenal sekarang. Oke, kita udah ngobrolin filsafat yang tinggi-tinggi nih. Sekarang, yuk kita turun gunung, balik ke pemahaman yang lebih praktis, lebih membumi, lewat definisi dari seorang ahli hukum, Utrecht. Nah, kalau yang ini mungkin definisi yang paling akrab di telinga kita semua. Hukum itu ya sekumpulan petunjuk hidup, isinya perintah sama larangan. Tujuannya buat ngatur ketertiban, dan yang paling penting, kalau dilanggar ada sanksi dari pemerintah. Simple, jelas, to the point. Pandangan Utrecht ini tuh sosiologis banget ya. Fokusnya benar-benar ke fungsi hukum di dunia nyata. Sebagai alat yang efektif buat jaga masyarakat tetap teratur, stabil, lewat aturan-aturan yang bisa dipaksain. Inilah hukum dalam bentuknya yang paling nyata, yang paling kelihatan. Oke, kita udah lihat 3 kacamata yang beda banget kan? Hukum sebagai tujuan hidup baik dari Aristoteles, hukum sebagai syarat kebebasan dari Kant, dan hukum sebagai penjaga ketertiban dari Utrecht. Nah, sekarang kita udah siap nih buat jawab pertanyaan di awal tadi. Kenapa sih kok susah banget bikin satu definisi hukum aja? Jawabannya, ya karena hukum itu bukan satu benda tunggal. Sifatnya itu abstrak, nggak bisa kita pegang. Cakupannya juga luas banget, ngatur semua aspek hidup. Dan yang paling penting, hukum itu hidup. Dia dinamis, terus berubah, ngikutin perkembangan zaman. Makanya, tiap ahli ngelihatnya dari sisi yang beda-beda. Dan semuanya benar dengan caranya masing-masing.
Terus, kesimpulannya gimana dong? Mungkin justru disitulah letak keindahan hukum. Dia nggak bisa dikotak-kotakin dalam satu definisi sempit. Hukum itu ya cita-cita, ya prinsip, sekaligus ya aturan praktis di lapangan. Semuanya jadi satu paket yang rumit tapi keren. Jadi kalau menurut Anda pribadi, definisi mana nih yang paling klik? Nah, sebagai penutup, buat Anda yang mungkin jadi makin penasaran dan pengen gali lebih dalam lagi, semua pemikiran keren yang kita bahas barusan itu asalnya dari karya-karya besar di dunia ilmu hukum. Ini beberapa di antaranya. Misalnya, buku Ilmu Hukum dari almarhum Prof. Sajib Toraharjo itu salah satu bacaan wajib buat ngerti jiwanya hukum di Indonesia. Semoga obrolan singkat kita kali ini bermanfaat ya, dan bisa jadi pemantik buat kita semua untuk terus belajar. Terima kasih sudah menyimak.